الحمد لله الحمد لله الذي جعل الشهر رمضان سيد الشهور وجعل فيه ينزل القرآن نحمده ونشكره فإنه غفور شكور أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tidak terasa malam berganti siang, siang pun berganti hari, yang pada akhirnya minggu kita lewati, tak terasa Ramadan telah di penghujung bulan akhir. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Hari ini Ramadan telah memasuki pada hari ke-21, yang artinya semalam kita telah memasuki malam ganjil pada malam 10 akhir Ramadan. Dalam Al-Quranul Karim, tepatnya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 185, di situ Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Qur'anul Karim diturunkan sebagai petunjuk dan juga sebagai pembeda antara kebaikan dan kebatilan. Demikian pula pada Quran surah Al-Qadar, Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairum min alfi syahrin, tanazzalul malaika war ruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin, salamun hiya hatta matla'il fajr. Demikian pula firman Allah dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 4. Allah mengatakan, Fiha yufraku min kullu amrin hakim. Yang pertama, Allah mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh kemuliaan karena Quran diturunkan di bulan Ramadan. Yang kedua, di dalam bulan Ramadan pula, dari sekian malam yang kita lewati, hanya ada satu malam yang dimana Allah memberikan keberkahan yang berlimpah, sehingga diperbandingkan oleh Allah dengan lebih baik daripada 1000 bulan. Semalam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian di dalam ayat surah Ad-Dukhan ayat 4, Allah mengatakan, Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam Al-Qadar itulah Allah menetapkan ketentuan dan ketetapan, ukuran dan takdir. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan malam Al-Qadar itu? Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi mengatakan, Lailatul Qadri yakni Lailatul Hukmi wa Takdir. Summiyat bidzalika fa inna Allah azza wa jalla yaqdiru fiha ma yasha'u bi amrihi, yang artinya dinamakan Lailatul Qadar itu artinya malam takdir dan malam ketetapan. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala menentukan segala sesuatunya yang akan terjadi selama setahun pada makhluknya. Dan di situ pula ketetapan Allah akan berlaku. Para ulama mengatakan, ditetapkan sejak malam turunnya Lailatul Qadar
sampai pada Lailatul Qadar tahun depan. Di situ manusia ditetapkan kematiannya, ajalnya, jodohnya, dan rezekinya. Itu sebabnya suatu saat hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Siti Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatul qadri ma aqulu fiha?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Quli ya Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Rawahu Tirmidzi, yang artinya Siti Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, seandainya bila aku dapati di bulan Ramadan itu dan aku mengetahui tanda-tandanya, yaitu malam Al-Qadar telah terjadi, sebaiknya apa yang akan aku minta kepada Allah di malam pengabulan itu? Apakah aku meminta sesuatu yang aku inginkan? Bagaimana menurut pendapat engkau, ya Rasulullah?" Nabi kita mengatakan, "Katakanlah bila kau dapati malam Al-Qadar, ucapkan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha memaafkan, maka maafkan dan ampuni segala kesalahanku. Ini yang diajarkan Nabi kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Mungkin bagi sebahagian kita, kadang-kadang berdoa, banyak kita meminta rezeki, kadang kita meminta kebaikan, tidak jarang pula kita meminta kesehatan. Namun sungguh jarang di antara kita yang berharap apalagi meminta kepada Allah ampunan dan maafnya. Bukankah ketika kita meminta rezeki, Allah berikan rezeki yang berlimpah di malam Al-Qadar seandainya itu terjadi? Maka rezeki yang berlimpah akan membawa resiko. Di antaranya adalah apakah kita sanggup menerima nikmat yang datangnya tiba-tiba. Pun ketika kita minta keselamatan kepada Allah, pun itu ada risikonya. Apakah kita kuat dan mampu bersabar dengan musibah itu? Semua permintaan pun yang kita minta yang selama itu bersifat duniawi, itu akan mengantarkan kepada konsekuensi sebuah pengabulan. Maka Rasulullah ajarkan kepada Siti Aisyah, apapun akhirnya, hanya ampunan dan rahmat Allah. Inilah permohonan kita yang terbaik. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Para ulama memiliki beberapa pendapat tentang kapan terjadinya malam Al-Qadar itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taharrau lailatal qadri fil witri minal asharil awakhiri min Ramadan." Nabi mengatakan, carilah malam Al-Qadar itu pada malam ganjil, yaitu malam ganjil yang ada pada 10 akhir Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Namun ada pula hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain mengatakan bahwa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi kita mengatakan, Lailatul Qadri Lailatu sab'in wa ishrin. Malam Al-Qadar itu hanya terjadi pada malam ke-27 bulan Ramadan. Ada lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Nabi kita mengatakan, ittaqu syahra Ramadan fa innal hasanat tudha'afu fihi wa kadzalika as-sayyi'at. Banyak-banyaklah engkau tingkatkan takwamu di bulan Ramadan, karena di bulan itu kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Demikian pula bila engkau berbuat dosa, maka dosamu di bulan Ramadan dilipat gandakan pula oleh Allah. Rawahu Tabrani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu sebabnya ulama terbagi beberapa pendapat dalam menyikapi soal kapan datangnya malam Al-Qadar. Ada yang mengatakan malam Al-Qadar terjadi pada malam-malam ganjil sejak mulai dari tanggal 1 Ramadan, 3, 5, 7 dan seterusnya. Ada lagi ulama yang mengatakan bahwa malam Al-Qadar hanya terjadi pada malam 10 akhir Ramadan dalam bilangan ganjil, sebagaimana hadis yang disebutkan tadi.
Namun ada lagi yang berpendapat seperti Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau mengatakan malam Al-Qadar hanya terjadi sekali di masa Nabi Quran diturunkan. Ada lagi yang berpendapat bahwa baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, selama kita berubah dengan mendekatkan diri kepada Allah lebih baik dari hari ke hari, itulah malam Al-Qadar yang terjadi. Mengapa para ulama berbeda pendapat tentang kapan datangnya malam Al-Qadar? Disebabkan karena ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Quran surah Al-Qadar dan Quran surah Ad-Duhan ayat 4 tidak menyebutkan dengan pasti di malam keberapakah malam Lailatul Qadar itu terjadi. Maka sebaik-baik pendapat adalah sebagaimana yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, "Ittaqu syahra Ramadan." Bertakwalah engkau ketika datangnya bulan Ramadan, karena kebaikan dilipat gandakan, dosa pun demikian adanya. Artinya, sebagai orang yang berpuasa karena iman dan karena Allah, maka setiap malam Al-Qadar, setiap malam-malam Ramadan, ia meyakini itulah malam-malam penuh rahmat dan ampunan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Pada awal Ramadan, pada saat kita berbuka puasa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat Imam Al-Qurtubi dikatakan bahwa inna lis-sha'im 'inda fitri la da'watan ma turaddu. Sesungguhnya orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh ketika ia berbuka di saat menjelang maghrib, maka Allah berikan dia satu doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hikmahnya kenapa setiap menjelang berbuka puasa kita mengulang-ulang doa hingga 3 kali. Karena ada sabda Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr ibn As. Beliau mendengar Nabi kita mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu ayyad'uwa thalathan wa yastaghfir thalathan. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dia berdoa, dia suka mengulang-ulangnya 3 kali, dan ketiga meminta ampun kepada Allah dalam bentuk kalimat istighfar, Nabi pun mengulang-ulangnya 3 kali. Dan ini hukumnya sunnah bagi setiap orang yang berdoa. Bagaikan sebuah perumpamaan, doa yang diulang-ulang dengan kalimat dan permintaan yang sama, bagaikan orang yang mengayuh sebuah sepeda. Gerakan ayunan sepeda dari kanan ke kiri, kiri ke kanan tidak pernah berubah. Tapi pasti orang yang mengayuh sepeda akan sampai di tempat tujuannya. Orang yang mengulang-ulang doa pun suatu saat pasti akan Allah kabulkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah hikmah malam Al-Qadar. Yang sebaiknya kita tidak menunggu di malam-malam ganjil saja. Tapi sejak dari awal Ramadan, kita meningkatkan amal ibadah yang pada akhirnya ketika kita beridul fitri, kita dalam keadaan suci, bersih. Sebagai khutbah yang terakhir, tidak akan sempurna puasa seorang mukmin bila ia tidak mengeluarkan zakat fitrah. Karena zakat fitrah adalah zakat penyempurna. Mungkin di saat kita berpuasa, sempat di siang hari kita bergibah. Mungkin di saat kita berpuasa, di siang hari kita sempat berburuk sangka. Semua inilah yang akan mengurangi nilai-nilai puasa hingga ketika kita menemui akhir Ramadan, dikhawatirkan puasa kita berkurang pahalanya. Maka dengan zakat fitrah, kata Nabi, engkau telah mengembalikan apa yang kurang, sehingga engkau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang fitri dalam keadaan suci dan bersih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من آيات وذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم